Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Suara Gembala hari ini terambil di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Namun saya tergerak dengan satu tema yang diberikan oleh PGI saat kemarin Natal 2022 kemarin, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya akan baca di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah saudara, ini adalah perikop tentang orang Majus yang ingin bertemu dengan Yesus, dan mereka mencari di mana tempat Yesus lahir melalui tuntunan bintang. Sebelum mereka sampai, mereka bertemu dengan seorang raja yang namanya, atau istilah raja itu disebut dengan panggilan Herodes, saudara-saudara. Ini raja yang kejam. Nah, ayat yang ke-8, raja ini berkata begini, kemudian Herodes menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara yang dicintai Tuhan, bahwa kelihatan Herodes ini seorang yang mengatakan satu perkataan rohani, ingin menyembah Tuhan, tapi orang Majus tidak tahu apa yang ada di balik ucapan Herodes. Maka Allah datang kepada orang Majus untuk memberitahukan, jangan kembali pada Herodes, namun harus mereka mengambil jalan lain, saudara-saudara. Nah saudara, arti kata atau pengertian makna jalan lain yang diambil oleh orang-orang Majus ini, yaitu rela meninggalkan konsep kita, jika konsep itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita rela untuk meninggalkan, kita rela untuk mengikuti konsepnya Tuhan. Kita rela untuk meninggalkan seluruh proyek kita, sekalipun proyek itu di depan mata kelihatan baik, tapi kita harus mengambil jalan lain yang jalan itu dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin jalan lain itu kita tidak suka, tapi sebagai orang yang percaya, kita menunjukkan bahwa kita taat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, tidak mudah memang, karena kita masih berperang di dalam daging kita. Ketika hari Minggu kita akan ke gereja, zaman sekarang banyak orang menjadikan gereja jam ibadat seperti sebuah layaknya bioskop. Mereka jadikan gereja itu seperti bioskop, hanya sebatas sebuah tontonan yang asyik, sehingga mereka mungkin bisa memilih menu, bisa memilih di mana saya beribadah. Nah saudara-saudara, ini tidak mendewasakan. Sesuai dengan pikiran mereka, mereka tidak betah tertanam di sebuah gereja yang mungkin saat ini tidak lebih baik dari gereja yang lain. Tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, ambil jalan lain, bukan jalan kita, bukan jalan yang dunia tawarkan. Ya, jadi jadikan ibadah itu, jadikan firman yang kita dapat setiap minggu, itu merupakan tuntunan hidup kita, merupakan tuntunan hidup kita, bahkan harus menjadi tantangan perubahan di dalam hidup kita, supaya kita semakin baik, semakin lebih baik dan baik. Puji Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui jalan lain, maka saudara-saudara, ada hal yang kita perlu korbankan, atau ada harga yang perlu kita bayar. Yang pertama adalah ketaatan. Saudara, ketika kita mengambil jalan yang bukan kehendak kita, ketika orang Majus itu diperingatkan dalam mimpi, mereka taat, mereka tanpa bertanya-tanya, mereka tidak ada sebuah negosiasi dan meminta jaminan, tidak. Mereka langsung tidak datang kepada Herodes, tapi mereka mengambil jalan lain. Jadi yang pertama, harga yang kita bayar adalah ketaatan. Saudara-saudara, yang kedua, kita menanggalkan ego kita. Saudara, orang Majus mungkin akan berkata bahwa ini mimpi, karena dikatakan mimpi, di situ ditulis.
Mereka orang cendekiawan, orang ilmuwan, akademisi, orang terpelajar. Mereka akan menggunakan barometer pola pikir untuk mengukur sesuatu. Dan ego tinggi, saudara. Mereka punya ego. Mereka orang pintar, tidak mudah hal-hal yang bersifat roh dalam mimpi itu mengubah mindsetnya. Mari saudara, tapi ketika kita akan melalui jalan lain, jalan yang Tuhan kehendaki, bukan jalanku, tapi jalanmu Tuhan, maka yang harus kita korbankan adalah ego kita. Yang ketiga, kita siap menderita, saudara-saudara. Nah, orang Majus sebenarnya kalau mereka kembali ke Herodes, secara daging mereka senang, karena Herodes akan memberikan hadiah untuk mereka. Karena Herodes pasti akan mungkin menawarkan kepada mereka jabatan sebagai menteri di dalam kerajaannya. Kenapa? Karena Herodes menemukan orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tapi mereka memutuskan tidak kembali ke Herodes. Artinya mereka siap menderita melalui jalan yang mereka belum tahu, melalui jalan yang mereka belum pernah lewati, jalan yang tidak ada jaminannya. Tapi disitulah jalan lain yang mereka harus ikut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar ya tentang orang Majus ini. Yang ketiga adalah mari kita siap menderita. Ikut Yesus tidak mudah. Ikut Yesus harus pikul salib. Ikut Yesus kita rela untuk dihina, difitnah, menyalibkan daging kita. Tidak seperti orang dunia. Tapi disitulah jalan lain yang Tuhan mau adalah bukan jalanku, tetapi biarlah jalanmu yang terjadi. Nah, terakhir saudara-saudara, setelah kita setia dalam hal itu, maka kita akan mendapat reward, kita akan mendapat berkat. Berkat yang pertama adalah penyingkapan rahasia. Sebenarnya ada di mana? Dua ayat yang sudah saya baca, ayat 8 dan ayat yang ke-12. Ayat 8 itu adalah di mana Herodes minta supaya mereka ketika bertemu dengan Yesus, mereka kembali untuk memberitahukan. Tapi ayat 12 Tuhan meng-cancel itu lewat mimpi. Nah, mereka tidak tahu, orang Majus tidak tahu apa yang akan terjadi di balik perkataan si Herodes. Tapi Tuhan menyingkapkan bahwa di balik perkataan manis dari Herodes itu ada tersimpan dengki yang membara, saudara-saudara. Di dunia ini kita banyak bertemu dengan orang yang manis mulut, orang yang manis rupa, orang yang bisa penampilannya baik. Tapi berkat ikuti jalan lain yang bukan jalan kita, tapi jalan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita terus pada kebenaran, supaya kita tidak dibuat dibully sama orang, kita tidak dibodohin sama orang, karena berkat Tuhan penyingkapannya. Ada lagi penyingkapan apa? Pengetahuan kita, panggilan kita, kecerdasan kita, Tuhan akan mengasah itu. Yang kedua, berkat apa saudara? Tentu berkat jasmani saudara, karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang yang taat kepadanya. Tuhan pasti memberkati orang itu dengan berkat jasmani. Yang ketiga, nama dimuliakan. Saudara bayangkan, orang Majus bukan siapa-siapa. Orang Majus sebenarnya bukan rohaniwan. Orang Majus adalah orang yang mereka orang ilmuwan saja, tapi mereka dicatat khotbah-khotbah yang fenomenal di bulan Desember adalah orang Majus. Padahal orang-orang yang bukan rohaniwan, saudara, tapi namanya dicatat menjadi contoh teladan. Dan saya percaya ketika kita menempuh jalan lain yang bukan jalan kita, tapi jalannya Tuhan, nama kita akan dimuliakan. Kita akan dimuliakan, baik di bumi ini, tentunya setelah kita meninggal, kita dimuliakan, kita masuk surga bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menuntun kita, dan Roh Kudus selalu memelihara kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Shalom, puji Tuhan.